Welcome back with Story of Dory. Oke. Hello everyone, we are back again. Ada air, tapi bukan hujan. Hari ini Giri dan Dona akan melaporkan. Kita lagi ada di taman, tapi bukan Tebet Eco Park. Kita sekarang ada di lapangan Banteng. Ya, lapangan Banteng yang berada di dekat Masjid Istiqlal dan depannya Hotel Borobudur dan gereja katedral. Ya. Jadi kita kesini naik Transjakarta supaya tidak ribet dengan parkirnya. Dan kebetulan kita kesini pas lagi 17 Agustus ya. Betul lagi sekali. Perayaan HUT Republik Indonesia. Agak repot juga pasti dengan drama parkir kendaraan. So we decide to use public transportation dan nggak susah. Benar. Ya, dan di sini pun juga ramai juga ya. Karena ada event. Ya, lagi event. Karena ada event Flona, Festival Flora and Fauna. Dan sebenarnya ini tuh udah sering banget diadakan setiap tahun secara rutin di Taman Banteng ini. Lapangan Banteng? Oh iya, lapangan Banteng, teman-teman. Nah, biasanya sih di bulan Agustus. Iya, ini bulan Agustus kan? Iya. Dan aku pertama kali kesini sebenarnya udah beberapa kali mau ajak kamu, tapi waktunya nggak pernah cocok. Sekarang baru ketemu waktu yang pas dan pas masuk, oh begini ya, seru banget. Karena di sini dulu pasti seminggu 2 kali tuh kesini. Aku. Iya, tapi di lapangan basket. Lapangan basketnya, karena dulu ngelatih di salah satu klub yang berada di lapangan Banteng, latihannya di lapangan Banteng. Jadi ya seminggu 2 kali tuh ngelatih di sini, datang ke sini maksudnya. Gitu, dan kayak reuni ya, enggak kayak reuni, kayak flashback ya. Aku tuh agak ke distract karena sebenarnya di arah jam 10 kita nih sekarang lagi ada pertunjukan air mancur. Tadi tuh mulai 7.30, sekarang udah tadi mulai tuh 18.30, sekarang tuh 18.42, aku nggak tahu durasinya berapa lama. Tapi aku udah feeling, ketepok lagi ininya. Nggak apa-apa. Aku udah feeling kalau nih orang-orang pada duduk di tribunnya pasti ada pertunjukan nih. Cuma kita nggak expect kalau pertunjukan air mancur ya. Tapi nggak apa-apa juga sih, biar kita juga bisa membuat konten ini. Iya, karena gelap juga di sana. Tapi ini pasti seru banget sih. Kita masih bisa lihat. Seru banget. Tapi aku nggak tahu nih pertunjukannya itu apakah setiap hari ataukah hanya di weekend saja ataukah hanya di momen-momen tertentu saja. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke. Seru banget. But before we start, what is that? Our video, I just want to say thank you so much to my husband. Terima kasih Jerry sudah kasih aku bunga merah putih sebagai lambang cinta tanah air dan cinta istri. Thank you so much. Aku nggak lihat harganya berapa karena tadi justru aku yang bantu nawar. Tapi aku melihat bahwa suamiku bukan tipe yang romantis, tapi he is trying to make his wife happy. Thank you so much. Ya, soalnya takutnya kalau dibeliin salah kan jadi gimana gitu ya. Lebih baik ada orangnya mau beli apa. Oh gitu. Memang dari tadi tuh dia nanya, memang kita keliling ya. Kamu mau beli apa? Friends, memang ada tanaman yang kecil ya, tapi kebanyakan tuh tanaman yang potnya tuh gede-gede. Mohon maaf nih, ini Bapak kasih saya kerjaan suruh bawa tanaman sebesar-besar itu. Tapi ternyata yang dia maksud adalah dia mau beliin aku bunga. Tadi kita nggak expect akan nemu bunga ini ya. Tadi nyari nggak ada. Nggak ada, dan itu tuh udah putaran terakhir ya. Udah sisa-sisa, pas ada bunga mawar di dekat sini. Terima kasih banyak Jerry. Oke. I love you. Love you too. Oke, sekarang kan kita lagi ada di Love You tuh. Aku udah bilang love you tuh.
Oke. Ya. Jadi kita sekarang lagi ada di Flora Fauna. Sekalian sebelumnya kita udah sharing tentang kecerdasan. Ada 8 kecerdasan per satu. Nah, ini ada salah satunya, yaitu kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis itu apa sih? Dia tuh orangnya cerdas tentang alam. Dia passionate ya kalau ada yang hubungannya sama alam ya. Hutan, pantai, gunung, bukan yang sekedar menikmati aja, tapi dia bisa merawat. Oke. Bisa ya menjadikan itu lebih baik. Tapi kalau kamu tim anak pantai atau anak gunung? Lebih suka apa ya? Dua-duanya suka sih, tergantung situasi dan kondisi. Ya kalau disuruh pilih salah satu. Pantai suka. Karena kalau pernah pas di pantai di Ambon itu, di pantai yang jernih gitu, meskipun pas nyemplung rasanya nggak enak ya, karena asin. Karena lengket, beda air asin sama air ini. Tapi kan air laut memang kayak gitu ya? Iya, tapi cukup dinikmati melalui mata saja. Beda dengan di gunung. Kalau di gunung kita berenang itu enak sekali. Tapi aku pernah sih waktu di Pulau Bacan, itu kan air dari bukit ngalir ke laut. Wah, itu rasanya enak banget berenang di situ, seperti mandi di air aqua. Itu segar sekali. Emang kamu udah pernah nyobain mandi pakai air aqua? Udah, aku kan ini salah satu artis yang itu tuh. Kalau mandi harus pakai aqua. Jadi kalau mau ibu-ibu mau ngajak Jerry ngegosip bisa ya? Nyambung gitu. Iya, jadi cuma bisa cerita doang. Oh, di Bacan begini, di Ambon begini. Tapi aku belum pernah diajak ke sana. Oh, mau ke sana. Tapi harganya kayak ke Jepang. Oke, back to the topic. Ada kecerdasan naturalis. Dia yang passionate sama awan. Ya menurut aku, pedagang-pedagang tanaman atau mereka animal lovers yang ada di sini juga bukan cuma sekedar mereka menjual produk, tapi ini kan makhluk hidup yang dijual ya. Kalau mereka nggak punya skill dan yang paling penting tuh hati sih. Kan yang namanya tanaman, even itu tumbuhan dan binatang harus dirawat dengan sepenuh hati gitu loh. Nggak beda jauh sama manusia, mereka juga sama-sama bisa sakit loh. Mereka juga butuh obat, ya mungkin obatnya bukan yang kayak kita konsumsi gitu loh. Tapi buat aku pedagang-pedagang di sini benar-benar harus dengan ketulusan hati bisa menjaga dan merawat. Dan ketika mereka menjual sesuatu tanaman atau binatang itu laku dibeli sama orang lain, ya itu adalah hasil dari treatmentnya dia. Nah, di sini tadi ada binatang-binatang seperti ular, biawak, iguana, hamster, kelinci, bisa feeding juga. Ya Allah. Burung hantu maksudnya. Terus ada tadi yang ikan. Bisa kasih makan juga kura-kura. Ada yang kecil sampai yang besar. Kura-kura Brazil ya? Iya, ada juga yang besar itu sulcata kalau nggak salah tuh yang besar. Terus di sini tuh yang serunya ya, tadi tuh ada binatang, dari semua binatang yang tadi kita sebutin ada juga binatang-binatang liar. Apa tuh? Tadi ada buaya, kamu nggak lihat? Oh iya, tadi kita ke dalam Ragunan. Jadi di dalam Ragunan ada stand ya, ada booth-nya. Tapi nggak hidup sih. Hanya Taman Marga Satwa Ragunan. Tapi kata petugasnya tadi ada yang asli. Ada. Yang diawetkan. Dan itu tuh di dalam mereka buat semacam yang nggak outdoor, indoor, dan tempatnya nyaman karena ada air conditionernya, ada AC-nya. Ya, ini udah mulai ramai karena air mancurnya sudah pertunjukan selesai. Air mancurnya sudah selesai. Oke, lanjut lagi.
Tadi di Marga Satwa Ragunan. Taman Marga Satwa Ragunan. Itu yang tadi kita lihat dan tempatnya nyaman. Tapi memang karena lagi padat pengunjung, jadi kita nggak bisa baca. Padahal ada ininya ya, ada keterangannya ya, ada informasinya. Tapi kita jadi cuma lihat sepintas doang karena banyak yang mau masuk. Iya. Nah terus di sini banyak tanaman-tanaman ya. Tanamannya itu dari yang kecil-kecil, kaktus, itu lucu-lucu. Dan aku pernah beli kaktus dan tidak bisa merawatnya, lalu layu. Nah, tadi aku sempat tanya sama petugasnya gimana sih cara merawat kaktus gitu. Dia bilang kan kalau kaktus itu memang tumbuhan gurun kan. Iya. Sedangkan kan kita tuh di negara tropis. Jadi buat teman-teman juga yang punya kaktus, itu tuh kaktus disiramnya tuh seminggu sekali aja. Aku tanya disiram atau disemprot? Karena kan nanti beda intensitas airnya kan. Iya, banyaknya. Katanya ternyata disiram. Tapi seminggu sekali aja. Tuh aja sih tadi yang aku tanyain. Oke, terus ada pohon durian. Banyak, blackberry juga ada, bukan handphone ya. Ada pohon-pohon ininya, ada tunas pramuka. Iya. Aku udah pernah lihat belum sebelumnya, tapi aku ngeliat itu, wah keren banget. Terus tadi ada durian. Bahkan ada pohon yang udah ada buahnya. Oh, kenapa? Gitu. Enggak, aku lihat berapa menit sih. Timernya 11 menit. Oke, back to the topic, kecerdasan naturalis. Ya, kecerdasan naturalis bukan sekedar itu doang dia bisa melihara, tapi kalau bisa pasti ada penggabungan gitu dari kecerdasan lainnya. Contoh, ada kecerdasan yang namanya naturalis dan linguistik. Jadi ini hebat nih, dia bisa menjelaskan, dia bisa berdagang. Yang dia dagang adalah jasa tour guide gitu kan? Bisa tour guide, bisa jurnalis, lalu bisa jadi content creator, lalu bisa satu lagi itu ya mereka jualan. Kalau jualan kayak gini kan, mereka mesti bisa ngomong, bisa ngejelasin bagaimana menjual barangnya dia, produknya dia. Bahkan dulu sebelum ada vlog ya, itu kan ada blog ya. Iya. Dan banyak banget orang-orang yang traveling, mereka tuangkan dalam sebuah tulisan di blognya mereka secara pribadi. Akhirnya karena mereka juga punya komunitas nyambung, akhirnya mereka bisa jadi influencer sekarang. Gitu. Aku follow sih ada beberapa yang sekarang jadi traveling influencer kali ya, influencer yang suka traveling. Dan emang itu sangat membantu kita yang awam dengan dunia dunia traveling lah. Nah, terus kalau digabungin lagi nih, ada namanya naturalis dan plus logika. Nah ini biasanya dia jadi riset tentang bagaimana mengembangkan ya tumbuhan. Misalnya kayak dulu belum ada cangkok, bisa ada cangkok. Oke, aku senang tuh dulu belajar itu cangkok setek ya. Iya, jadi data analis. Jadi data analis. Kamu dong. Beda ya, tetap. Kalau aku sekarang di pendidikan. Terus mungkin yang ke hutan ya, tanaman apa sih yang bisa dikonsumsi, mana yang nggak bisa dikonsumsi, gitu nggak? Bisa sih. Iya nggak sih? Iya. Ya kan dianalisa kan? Iya. Nah seperti itu. Jadi kalau mau kuliah tuh di IPB ya? Kuliah ini di IPB. Nah dulu sempat bingung ya, kuliah masa jadi ini petani. Ya ternyata ya bisa dikembangin dengan teknologi. Betul. Kalau cuma sekedar nanam selesai, ya itu beda. Dan nggak semudah itu juga jadi penati lagi petani. Bagaimana caranya juga mengembangkan produk pertaniannya mereka.
Ya, karena jadi temuan-temuan lah untuk mereka gitu. Lalu ada namanya naturalis plus visualis. Visual spesial. Maksudnya ini pekerjaannya tuh karya mereka jadi apa? Bukan karya sih. Yang Ada mereka tumbuhan lakukan jadi terus karya. mereka jadi karya. Bisa foto, fotografer bisa ya. Soalnya kayak contoh nih ya, apa sih namanya mereka yang kerja di National Geography. Itu kan fotografernya tuh nggak gampang. Ngambil momen-momen tertentu, mereka harus tahu, mereka harus punya instingnya gitu loh. Nah ini sebenarnya banyak ya fotografer atau ini bukan sekedar foto, oke cekrek-cekrek gitu kan, ISO-nya gimananya, tapi ada loh orang foto, dia foto di alam gitu, misalnya foto buaya, beruang, bagaimana mereka berkamuflase ya. Iya, mereka itu nggak sembarang tukang foto doang gitu. Karena bisa jadi pekerjaan mereka itu membahayakan mereka gitu loh. Itu kan yang namanya satwa liar ya. Contoh deh kalau kita ngelihat, kita di YouTube tinggal searching kehidupan safari di Afrika kayak gimana. Tapi perjuangan mereka untuk mengambil momen itu nggak gampang. Contoh kayak di pedalaman Papua, mereka tuh bisa berhadapan dengan penyakit, binatang liar yang lain gitu loh. Bener. Gitu. Nah terus bisa jadi arsitek hijau. Wah iya. Kan? Mereka bikin ruang hijau terbuka hijau, gitu ya. Kan nggak sembarang juga. Gitu. Masa warna ditabrak-tabrakin. Benar. Terus ketika membuat sesuatu kira-kira aman nggak sih buat lingkungan? Gitu. Dan perawatannya susah nggak? Atau malah makan si malakama? Ya, jadi makan pagar gitu. Apa pagar? Apa makan pagar? Rumput pemakan pagar jadinya. Jadi tuh pagar makan tanaman. Iya. Apa sih? Intinya perawatannya susah. Oh. Iya. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada naturalis kinestetik. Ini aku sudah mengantuk, sorry. Bisa jadi pemandu gunung, instruktur outdoor, lalu bisa juga sebagai chef. Bisa. Yang kemarin tempat aku tanyain ya. Tapi gini, beberapa bulan lalu sempat ada berita yang menggemparkan dunia pendakian karena ada turis mancanegara yang terjatuh di Gunung Rinjani kalau aku nggak salah, yang di Lombok. Terus di situ akhirnya ke expose lah porter-porter yang biasa bantuin turis-turis itu, karena kan mereka turis mancanegara ya, turis asing ya. Ternyata si porter-porter itu karena mereka sedari kecil hidupnya sudah dengan alam ya, mereka tuh nggak pakai peralatan safety ini, tapi karena sudah menjadi pekerjaan dan habitnya mereka, badannya mereka tuh langsung jadi keker gitu loh. Benar. Ya itu kan karena keadaan juga kan. Karena gini deh, kayak kalau seandainya ada yang namanya penelitian anak yang hidup di perkotaan dengan anak yang hidup di hidup bebas dengan alam di daerah lah ya. Di daerah yang sehari-hari mereka bergerak dengan tubuh mereka itu pasti beda deh. Benar. Dari segi mental udah pasti beda. Dari segi fisik, dari segi imunitas tubuh itu pasti beda. Nah, ya benar sekali itu. Beda lah kalau sama anak kota ya. Beda. Kecuali kota dan kabupaten. Kabupatennya apal dulu. Jadi tuh suka ngeledekin aku karena aku tuh anak ex kabupaten. Ya, terus lalu ada yang namanya naturalis dan interpersonal. Nah ini bisa jadi tour guide sama kayak tadi. Maksudnya orang yang peduli dengan lingkungan, yang berhubungan dengan lingkungan. Kerjanya ini ya tadi tour guide, ekowisata,
karena kan nggak mungkin cuma satu doang ya. Tapi ada gabungan-gabungan, bisa gabungannya nggak cuma satu doang. Iya. Tapi bisa 2, 3. Seandainya dia tadi apa tuh? Naturalis, visualis, and art. Ya. Dia bisa membuat lukisan, ya kan? Fotografer juga butuh itu, sense of art-nya kan juga harus Iya. ada. Sama nih, fotografer olahraga sama fotografer itu beda. Yap, Mereka ada latihannya sendiri. betul. Terus kayak, aku nggak tahu nih ya, aku tadi kepikiran sih. Kan banyak nih polisi-polisi itu mereka ngelatih anjing pelacak. Ya kan? Iya. Kalau seandainya ada case tertentu, mereka akan bawa anjing pelacaknya. Dan mereka yang nge-train. Buat aku itu juga nggak mudah. Mereka harus menjalin kedekatan dengan anjing tersebut. Dan biasanya kan itu anjing-anjing yang rasnya apa ya? Galak. Betul. Galak nggak sih? Galak kan sebenarnya? Iya, galak. Nah itu nggak semudah itu juga. Iya. Memang dalam apa namanya? Setiap manusia kecerdasan itu pasti ada kolaborasinya. Betul. Gitu. Nggak bisa semuanya, tapi mungkin dari 9 ya. 9 kan totalnya ya? 8+1 karena satunya lagi Masih tuh belum terverifikasi. terverifikasi. Oke lah, kita anggap 8. Mungkin rata-rata 3 di antara 8 kecerdasan tersebut ada dalam diri kita gitu loh, minimal. Jadi teman-teman jangan suka rendah diri nih. Pasti kamu punya kok kecerdasan yang kamu miliki, itu bisa jadi potensial skill kan. Betul. Gitu. Ada juga naturalisasi interpersonal. Apa ya, punya pemahaman tentang mendalam tentang diri melalui alam gitu. Ya, kayak tadi lah jadi konselor terapi hutan, terus penulis reflektif. Nah, tadi kan udah jelasin. Nah ini kan nggak cuma satu nih. Iya. Terus ya nggak bisa kita, gue cuman hanya alam doang, enggak, tapi bisa berkembang. Tapi nggak, yang lainnya itu nggak begitu sebagus yang besar dominannya itu. Nah lalu yang terakhir nih naturalis plus musikal. Jadi itu komposer musik alam. Kayaknya biasa ya, kayak kita masak ada musik itu, ntar kena royalti kan. Tapi aku pernah lihat konten di IG, dia naruh satu alat di mana dari alat itu keluar suara bahwa apa namanya yang tanaman itu bisa bersuara. Tapi aku nggak tahu itu benar atau tidak, aku belum mencari tahu gitu loh. Lihat. Bahkan ada orang yang bisa berkomunikasi dengan tanaman loh. Nah, itu aku lihat juga di konten ya friends. Jadi diajak ngomong tanaman, tapi aku pernah menerapkan itu dan berhasil. Aku nggak tahu itu kebetulan atau tidak, tapi itu berhasil. Tapi kalau menurut aku ya, kalau diajak ngomong contoh ke binatang kayak pemoli ya, anjing kita punya peliharaan namanya Molly. Dia nggak tahu bahasanya tapi bisa merasakan bahwa itu kata-kata yang benar atau enggak, maksudnya yang serius dari hati atau tidak. Benar atau kita cuma main-main. Iya. Ya jadi kalau mau ngasih Molly sosis gitu ya, cuma bilang sosis gitu, Molly biasanya telinganya akan naik nih. Tapi pas udah kedua kalinya Jerry ngomong tapi nggak ada sosisnya, udah tahu bohong. Ini bohong gitu. Tipu-tipu. ya seperti itu. Bisa jadi ini, baik lagi ya, musikal gitu, bisa jadi sound desainer film dokumenter ya, pokoknya yang bisa digabungkan alam dengan musik. Betul. Bahkan di beberapa event besar ya, festival musik itu mereka bikinnya udah bukan di apa ya namanya gedung pertunjukan, tapi mereka buatnya di alam loh, kayak ada jazz gunung,
apa namanya, Prambanan Jazz. Iya. Bahkan ada yang di tengah, benar-benar di tengah hutan gitu. Kalau di Jepang tuh kalau nggak salah ada Fuji Rock deh. Iya. Mereka sampai nginep-nginep pakai tenda gitu. Benar-benar menyatu dengan alam. Oke. Itu yang bisa kita sharingkan ya. Betul, karena sudah semakin malam di sini. Kita mau pulang. Semoga informasi yang bisa kita kasih ke teman-teman bermanfaat. Walaupun mungkin kita ngomong nih nggak lihat ke kamera nih karena cukup ke distract sana sini. Tapi ini kita bukan sebagai spesialis ya expertnya, tapi kita mau berbagi. Mungkin ada yang belum tahu, ya teman-teman bisa lihat sendiri, cari sendiri. Betul. Tentang kecerdasan ini. Kecerdasan yang teman-teman miliki. Oh kayaknya iya deh, kayaknya aku kayak gitu deh. Ya, bisa dicek and recheck. Nanti kita selanjutnya mau ngomongin kecerdasan yang lainnya ya. Nextnya kita nggak tahu kapan lagi, tag-nya di mana, tapi kita akan buat 8 kecerdasan itu. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you so much for watching our video. Bye.